close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan di tempat pembuangan akhir sampah di Jalan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Palembang. Palembang adalah kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2020. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah, karena manusia merupakan penghasil utama sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Sumber-sumber sampah di kota Palembang berasal dari perumahan, limbah pabrik, jalan, hotel, restoran, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, dengan produksi sampah mencapai angka 6 ton per hari. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau disebut AMDAL menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 22 tahun 2021 adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambil keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan serta dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tempat pembuangan akhir merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan. TPA merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya, diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Letak tempat pembuangan akhir Sukawinatan terletak di Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, dengan jumlah penduduk menurut BPS Kota Palembang pada tahun 2015 yaitu sebanyak 164.139 jiwa, dengan luas daerah 36,98 km persegi. Jadi kepadatan penduduk di Kecamatan Sukarami Kota Palembang yaitu 4.438,59 jiwa per kilometer persegi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, maka rencana usaha kegiatan TPA merupakan suatu kegiatan yang tidak wajib AMDAL apabila di bawah 10 hektar. Tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami mempunyai luas lebih kurang 25 hektar yang mulai beroperasi pada tahun 1994 hingga sekarang. Pada bulan November tahun 2006, lahan TPA Sukawinatan sudah terpakai lebih kurang 15 hektar dan masih tersisa lebih kurang 10 hektar
dengan ketinggian dari permukaan tanah 5 hingga 7 meter. Sehingga apabila dipresentasikan lahan TPA Sukawinatan sudah terpakai kurang lebih 65%. Izin wawancara sebentar, Pak. Udah berapa lama, Bu, tinggal di sini, Pak? Kurang lebih 25 tahun. Apa sih, Bu, tanggapannya tentang TPA Sukawinatan ini? Yang sekarang Iya, amburadul. amburadul. Karena tidak ada tertata dengan rapi. Cara susunan sampah tuh ya kan biasanya dulu tidak pernah macet. Iya. Ini macet. Karena kayaknya berebut ngambil duit minyak sekarang nih. Itu. Makasih banyak ya, Pak, atas wawancaranya. Apa sih tanggapan kakak tentang TPA yang ada di sini, Kak? Tanggapan Iya, tempat pembuangan sampah. Ah. Kalau kita ini miluwong itu nih ya, gaji bulanan 600. Oh, ngambil mulung sampah yang di sini, Kak ya? Di perumahan. Oh, di perumahan, Kak ya? Iya, tiap hari buang. Ini kita bayar, siang buang bayar 20. Oh, berarti tidak buang di sini, Kak? Apa? Mau sampah? Nah, tidak ngambil yang sampah di sini. Tidak, kita ngambil perumahan. Ngambil di perumahan. Iya. Apa sih tanggapan kakak, apa namanya? Apa? Harapan kakak untuk sampah ke depannya di sini, untuk tempat sampah ini? Untuk ke depan. Heeh. Kayak inilah. Dirapi ke, Kak ya? Iya, dirapi ke. Biar bisa nyari makan di sini pula. Kak, Iya ya? lah. Oh, iya, Kak. Ya sudah, makasih, Kak ya. Iya, iya. Pada tahap operasional, dilakukan pengangkutan sampah yang ada dan dalam keadaan terbuka dapat menyebabkan bau yang sangat menyengat dan sampah berceceran di sepanjang jalan yang dilalui truk. Setelah pengangkutan sampah akan dilakukan penimbunan dan pemadatan sampah. Kegiatan penimbunan sampah dilakukan setiap hari dengan menggunakan bulldozer dan eskavator, sekaligus untuk tujuan pemadatan sampah. Pada kesempatan ini, kami dapat mewawancarai Kepala UPTD TPA Sukawinatan, yaitu Bapak Zaidan. Ya, Pak, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ingin bertanya tentang masalah ini, Pak. Berapa volume sampah per hari di Kota Palembang? Kalau volume sampah di Kota Palembang itu hitungannya yang masuk ke dalam TPA Sukawinatan sampai saat ini kisaran 600 ton per hari. Itu bisa meningkat beratnya pada musim hujan, bisa 600 lebih, 630 bisa sampai 650 ton per hari. Mengingat pada musim hujan kondisi sampah yang ada di TPS, di depo-depo, di dalam mobil-mobil, di dalam kontainer dalam kondisi yang basah. Kondisi yang basah ini bisa meningkatkan tonasenya, tapi bukan volumenya, tapi tonase dari berat sampah ini. Ini pertanyaan kedua ini, Pak. Bagaimana langkah-langkah proses sampah yang akan masuk ke TPA Sukawinatan ini? Langkah-langkah yang kita ambil untuk proses sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan, secara standar operasional prosedur kami sudah menentukan standar operasional. Tetapi yang paling kami tekankan sekali di sini, sampah yang masuk di dalam TPA Sukawinatan atau TPA Kota Palembang ini dengan ketentuan berdasarkan Perda 27/2011 tidak diperkenankan ataupun dilarang limbah-limbah B3 atau limbah sejenis B3. Itu yang harus kita patuhi. Untuk standar prosedur mungkin bisa dilihat di depan, kita punya tahapan apa untuk pembuangan sampah di sini. Ini pertanyaan kedua, Pak. Luas lahan untuk TPA ini kurang 25 hektar, Pak. Dan saat ini sudah terpakai 10 hektar. Jika kedepannya sudah overload, apa tindakan yang akan diambil untuk rencana ke depan, Pak? Apakah tumpukan akan dihilangkan atau lahan yang akan diperluas? TPA Sukawinatan ini memang luasannya kurang lebih 25 hektar lebih. Dari luasan 25 hektar ini, yang tersisa belum terisi itu kurang lebih 4 sampai 5 hektar. Tetapi luasan yang lain untuk ketinggiannya masih berkisar antara 7, 10 dan 15 meter untuk ketinggian. Jadi dalam hal ini mengingat
kondisi TPA Sukawenatan ini hampir sudah dikelilingi dengan pemukiman penduduk dan beberapa perumahan-perumahan. Dikhawatirkan saja bahwa berdampak terhadap lingkungan, terutama udara. Tetapi berdasarkan ketentuan kita melihat beberapa TPA yang ada di luar kota Palembang seperti di Bantar Gebang, maka untuk ketinggian saat ini masih bisa memungkinkan untuk ditinggikan kembali. Masih bisa. Sudah Pak, kalau saja. Terima kasih banyak. Iya ya. Dampak dari operasionalnya TPA dan TPS terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Masyarakat yang tinggal dekat dengan TPA dikhawatirkan akan beresiko mengalami gangguan kesehatan, seperti gangguan pernapasan, batuk-batuk, iritasi kulit, sakit kepala, hilangnya nafsu makan, dan penyakit berbahaya lainnya. Pada tahap operasional dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir sampah TPA merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan dari seluruh tahapan pengelolaan TPA. Meskipun menggunakan alat yang sudah cukup memadai, apabila operasi dan pemeliharaan TPA tidak dilakukan dengan baik, maka tetap terjadi pencemaran lingkungan di sekitarnya. Sebagian besar sampah secara potensial bisa dimanfaatkan. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos, sementara sebagian sampah anorganik masih bisa didaur ulang. Namun keberadaan tersebut belum mampu menuntaskan persoalan sampah. Proses pengambilan dan pengumpulan bahan daur ulang dari sampah ini tidak bisa maksimal, karena sampah kota bercampur baur sehingga menyulitkan pemilahan dan pengambilannya. Selain itu, banyak pula sampah yang dibuang ke sungai sehingga lebih mempersulit lagi proses pengambilan bagian-bagiannya yang masih bisa dimanfaatkan.